Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Putri Alisya, salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu Ibu Latifah Qurrata Aini MPD. Subbab materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada 4. Yang pertama itu ada penduduk dalam perspektif global, yang kedua itu ada keluarga berencana dalam perspektif global, yang ketiga itu ada pembangunan dalam perspektif global, dan yang terakhir itu hubungan antara penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan dalam perspektif global. Oke, materi yang pertama itu ada penduduk dalam perspektif global. Perspektif penduduk dalam konteks hubungannya dengan perspektif global mencakup tentang dinamika pertumbuhan populasi, distribusi geografis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan demografis di tingkat global. Nah, perspektif ini memperhitungkan fenomena migrasi serta urbanisasi yang dapat mempengaruhi komposisi demografis suatu negara atau wilayah. Oke, kita akan membedah terlebih dahulu apa itu migrasi. Jadi migrasi adalah fenomena perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, baik secara internal di dalam suatu negara maupun lintas batas negara. Nah, untuk migrasi sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada migrasi internal. Migrasi internal terjadi ketika individu atau kelompok pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam batas wilayah suatu negara. Jadi untuk migrasi internal ini perpindahannya hanya dari suatu daerah ke daerah lainnya tetapi masih dalam satu negara. Yang kedua itu ada migrasi internasional. Nah, migrasi internasional ini melibatkan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya yang seringkali memerlukan proses perpindahan yang lebih rumit dan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Nah, di dalam migrasi ini ada yang namanya migrasi paksa. Salah satu faktor dari migrasi paksa ini yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika penduduk di berbagai wilayah. Seperti yang saya bilang, salah satu dampak utamanya yaitu migrasi paksa atau migrasi yang dipicu oleh perubahan lingkungan. Ketika perubahan lingkungan mengakibatkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai tropis yang semakin sering dan parah, masyarakat yang terkena dampak tersebut seringkali dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman dan berkelanjutan. Nah, tadi kita sudah membahas yang namanya migrasi. Kali ini kita akan membahas urbanisasi. Selain migrasi, urbanisasi juga merupakan aspek penting dalam perspektif penduduk. Pertumbuhan kota-kota besar yang cepat di berbagai belahan dunia memiliki dampak signifikan terhadap pola penduduk, distribusi sumber daya, dan tekanan pada infrastruktur serta layanan publik. Perspektif global memperhatikan bagaimana urbanisasi yang cepat dalam menciptakan tantangan baru terkait dengan kebutuhan akan perumahan, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan lainnya. Oke, di subbab kedua ini ada keluarga berencana dalam perspektif global. Perspektif global memperhatikan pentingnya praktik keluarga berencana dalam mengelola pertumbuhan populasi secara efektif. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan keluarga berencana, negara-negara dapat mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan mengontrol pertumbuhan populasi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi manusia. Nah, ini juga dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik, serta memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Perspektif global memperhatikan pentingnya praktik keluarga berencana dalam mengelola penyebaran prinsip-prinsip keluarga berencana yang inklusif, berarti memastikan bahwa semua individu
tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Mereka itu memiliki akses yang setara terhadap informasi, terhadap pendidikan, dan layanan keluarga berencana. Penyebaran prinsip-prinsip keluarga berencana yang inklusif berarti memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Mereka itu memiliki akses yang setara terhadap informasi, terhadap pendidikan, dan layanan keluarga berencana. Nah, di subbab ketiga ini ada yang namanya pembangunan dalam perspektif global. Dalam konteks pembangunan, perspektif global menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek-aspek sosial dan lingkungan untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat saat ini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga kelestarian lingkungan sebagai elemen yang krusial. Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan populasi diatur secara tepat untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam yang terbatas. Dengan demikian, pengelolaan pertumbuhan populasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan yang tidak baik. Nah, tadi kan saya sudah membahas apa itu penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan dalam perspektif global. Kali ini saya akan membahas kaitannya nih antara penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan dalam perspektif global. Nah, perspektif global juga memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penduduk dunia, mempromosikan keluarga berencana yang berkelanjutan, dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Dengan bekerja sama secara internasional, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang terkait dengan pertumbuhan populasi, kesehatan, reproduksi, dan keberlanjutan lingkungan. Oke, sebagai contoh sederhana dari keterkaitan antara penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan ini yaitu terjadi di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu penduduk dengan overkapasitas atau overkapasitas penduduk. Nah, pemerintah harus membuat suatu tindakan agar tidak berdampak buruk bagi Indonesia. Pemerintah yang pertama melakukan satu keluarga berencana. Dengan melakukan program keluarga berencana ini, pemerintah berharap dapat menekankan angka kelahiran yang terjadi di Indonesia. Oke, itu contoh pertama, keluarga berencana. Contoh kedua, pemerintah melakukan perpindahan ibu kota. Awal mula ibu kota Indonesia itu Jakarta. Namun untuk sekarang kita akan adanya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN atau Kalimantan. Dengan perpindahan ibu kota ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kepadatan penduduk yang terjadi di ibu kota sebelumnya, yaitu Jakarta. Oke, jadi kesimpulannya, perspektif global ini memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penduduk dunia, mempromosikan keluarga berencana yang berkelanjutan, dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Nah, kolaborasi internasional dapat penting dalam membangun pengetahuan,
pengalaman, dan sumber daya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua manusia, sambil menjaga keberlanjutan dari planet kita. Dengan memperhatikan interaksi yang kompleks antara pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, kita dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta seimbang dengan kapasitas bumi ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.